Yuk teman-teman, kembali lagi ya di channel Padang Tekno. Nah, di sini ada informasi berita yang cukup menarik ya teman-teman dari bitcoin.com. Di sini ada sebuah judul ya di sini. Eh ini saya translate dulu ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, di sini kita lihat ada judulnya yang begitu menarik. Ini diposting 21 jam yang lalu. 135.000 dolar untuk Desember. Nah, Desember ini maksudnya Desember 2021 nanti. Pembuat stock to flow STF menjelaskan skenario kasus terburuk untuk 2021 Bitcoin. Nah, kita baca dulu di sini artikelnya. Pencipta pseudonym dari model harga Bitcoin stock to flow S2F yang populer, Plan B telah menerbitkan prediksi skenario terburuk untuk 2021. Nah, jadi di media sosial ya teman-teman, pada hari Minggu, analisis mengatakan ada juga alasan yang lebih mendasar mengapa harga Bitcoin telah turun pada bulan Juni dan bagaimana bulan Juli dapat melihat kelemahan juga ya. Nah, jadi skenario terburuk 450.000 dolar, skenario terburuk 135.000 dolar ya. Nah, 5 bulan lalu harga Bitcoin itu kan menjadi parabola ya teman-teman, dan nilai aset kripto terkemuka tampaknya mengikuti model S2F ya yang terkenal. Nah, pada saat itu pencipta F2F berkata, model Bitcoin stock to flow ada di jalurnya seperti jarum jam. Harga Bitcoin meroket lebih dari 64k. Memang lebih dari 64.000 dolar ya teman-teman per Bitcoinnya. Tetapi sejak itu kehilangan lebih dari setengah nilainya. Nah, pada akhir April, Plan B mengatakan bahwa penurunan itu adalah penurunan di tengah jalan dan menekan bahwa tidak ada yang naik dalam garis lurus. Sabtu lalu, Plan B membahas lebih lanjut pola kematian dead cross ya, dead cross yang terkenal di BTC Grafik, dan tetap optimis. Nah, kemudian pada hari Minggu, Plan B memberikan pembaruan tentang skenario terburuknya untuk tahun 2021. Nah, di sini ada sebuah kutipan ya. Saya bacakan, Bitcoin di bawah 30k dipicu oleh food energi Elon Musk dan penumpasan tambang Cina. Nah, ini ada food ya dari Elon Musk. Yang diawali dari Elon Musk, masalah energi ya. Kemudian setelah itu disusul oleh food dari China ya, memberhentikan penambangan di China, dan kemarin itu ada lagi itu warga Cina, bank sentral Cina itu melarang untuk transaksi dengan Bitcoin ya, dengan kripto teman-teman. Nah, tweet Plan B. Nah, di tweet Plan B ini ya teman-teman, ada juga alasan yang lebih mendasar bahwa kita melihat kelemahan pada bulan Juni dan mungkin Juli. Skenario terburuk saya untuk tahun 2021 berbasis harga per Bitcoinnya ya. Nah, jadi bulan Agustus itu skenario-nya di harga 47k. Di bulan September nanti 43k. Kemudian di bulan Oktober nanti akan dinaikkan harganya ke 63k. Kemudian bulan November nanti sekitar 94k ya, 94.000 dolar maksudnya. Kemudian bulan Desember 135.000 dolar ya. Itu tambah analisnya ya. Jadi itu menurut mereka nantinya ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, nah ini ada sebuah apa namanya tadi itu, stock to flow ya. Kita lihat stock to flow Bitcoin dari tahun 2020 seperti ini ya. Naik turun dan sekarang kita posisi di 2021 dan turun ya. Nanti katanya akan di akhir itu akan menempuh 100 di sini 100.000 dolar ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah sebuah skenario Bitcoin dengan model S2F ya, teman-teman, atau start to flow. Nah,
Jadi tentu saja plan B ini memastikan bahwa orang-orang membaca tweetnya dengan hati-hati ketika orang bertanya apakah mereka harus mengabaikan modelnya. Tolong baca tweet saya lebih hati-hati. Itu dari kutipannya ya teman-teman. Nah, jawab plan B. Nah, itu jawab plan B ya teman-teman. Nah, saya katakan ini adalah skenario kasus terburuk, bukan kasus dasar, apalagi kasus terbaik. Saya masih di jalur F2FX. Untuk kasus dasar saya sudah menjelaskan strategi personal ya, non-sealing ya. Saya dalam beberapa wawancara. Nah, tambahnya selanjutnya seseorang bertanya pada rencana B ini, pada plan B ini, apa alasan yang lebih mendasar? Nah, pertanyaan yang bagus. Itu katanya ya, saya berniat untuk menerbitkan akhir tahun ini, jawab analis. Nah, selain itu, Bitcoiner populer yang dijuluki parabolic traffic ya mengatakan bahwa dia menyukai tweet plan B yang bearish dan berkata bullish. Plan B pun menanggapi pernyataan parabolic traffic ya dan mengatakan, nah, tunggu sampai Anda melihat kasus dasar dan skenario kasus terbaik saya. Oke, sebuah petunjuk kasus terbaik Desember 450.000 dolar. Ya teman-teman, sekitar berapa itu? Kalkulator. Nah, itu skenario-nya ya. 450. 6 miliar ya teman-teman. 6 miliar. 450k 6 miliar ya, satu harga Bitcoin nanti ya. Jadi ini adalah sebuah skenario ya teman-teman. Mereka menurunkan dulu harga Bitcoin ini ke serendah-rendahnya, nanti akan dipump lagi dan mereka akan menyerok sebanyak-banyaknya sehingga harga Bitcoin mencapai setidaknya minimal seperti yang dikatakan tadi dengan harga 135k ya teman-teman. 135k. Nah, sekitar 1,9 miliar. Nah, jadi itu ya katanya ya teman-teman. Nah, jadi kemudian paket B bertanya, nah, distribusi Bitcoin terlihat jauh lebih sehat sekarang. Nah, plan B adalah analisis populer dan memiliki lebih dari 570.000 pengikut di Twitternya. Model harga saham kayak Alir juga semakin populer selama 12 bulan terakhir dan sering dirujuk dalam analis teknis ya. Plan B mendapatkan lebih banyak kritik akhir-akhir ini sejak harga Bitcoin turun lebih rendah. Aksi jual plan B mengatakan akhir pekan ini telah menyebabkan distribusi Bitcoin yang lebih baik. Jadi di sini 60% dari Bitcoin dijual di Mei sampai Juni ya. Makanya harganya anjlok ya teman-teman. Di Mei Juni dibeli di bulan Maret April dan dijual rugi. Plan B tulis 40% dibeli lebih awal dan dijual dengan untung. Dari total 118 juta Bitcoin, 2,5 juta Bitcoin dibeli dengan harga di bawah level $10 ya, atau 2 juta BTC seharga $10.000 sampai $1.000 ya. Nah, sebanyak 2 juta. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah skenario ya teman-teman untuk menaikkan harga nanti. Saat ini mereka itu menurunkan harga serendah-rendahnya untuk diserok dari bawah, kemudian akan menaikkan setinggi-tingginya ya teman-teman, sehingga bagi yang panik sell itu ya nangis di pojokan nanti. Kita lihat saja skenarionya sampai akhir bulan ini. Saya sampai saat ini belum saya jual aset saya karena nyangkut semua ya, nyangkut semua sama teman-teman. Jadi nanti saya perlihatkan aset saya apa aja dan nyangkut di semuanya nyangkut, nggak ada yang nggak nyangkut, semuanya beberapa aset saya. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih, salam teman-teman, bye bye.